Belakangnya, Pak. Kak tahu. Quay bắt bằng con không có chặt đó còn quay bắt bằng. Orang bisa ceritakan tentang penahanan kepala dinas dan mantan kepala dinas ini. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang saya banggakan. Terima kasih atas kesediaannya sudah menunggu di hari ini sampai petang. Jadi kami ingin menyampaikan adanya siaran pers terkait dengan kegiatan penanganan perkara kami. Yang dalam hal ini kami penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo belakangan ini melakukan pengembangan penyidikan. Kami melakukan pemeriksaan kembali, kemudian kami mengumpulkan alat bukti kembali guna pemantapan. Ya, sekali lagi guna pemantapan. Yang dalam hal ini hari ini kami ya, menetapkan adanya tersangka baru dalam kegiatan penyidikan kami atas dugaan tidak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah periode 2008 sampai 2022. Adapun tersangka yang kami tetapkan hari ini ada 4 orang dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang. Ya. Sekali lagi dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang, yakni kepala satker atau kepala dinas. Nah, tentunya mantan kepala dinas ya seluruhnya ya, mantan kepala dinas perumahan dan pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Itu, Mas. Untuk identitasnya kita sebut inisial aja di sini. Ya. Untuk 4 orang tersebut adalah yang pertama inisial S. Yang bersangkutan adalah kepala dinas atau kepala satker periode 2007 sampai 2012. Kemudian yang bersangkutan menjabat kembali 2017 sampai 2021. Kemudian yang kedua ada tersangka DP. Yang bersangkutan adalah kepala satker atau kepala dinas perumahan, pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang periode tahun 2012 sampai tahun 2014. Yang ketiga tersangka ABT. Ya. Jadi yang bersangkutan adalah kepala satker atau kepala dinas perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang periode 2015 sampai 2017. Yang terakhir tersangka HS ya, dalam jabatannya selaku PLT Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2022. Bahwa keempat tersangka tadi ya, kita mungkin sama-sama teman-teman juga mengikuti sidangnya ya.
di mana kami juga sudah menyidangkan tim pengelolanya. Ya. Jadi dalam kapasitasnya selaku pengguna barang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini tentunya adalah pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pedoman pengelolaan barang milik daerah adalah Permendagri atau keputusan Mendagri ya dulu ya, 152 2004, kemudian turunannya adalah Permendagri 19 tahun 2016. Keduanya tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Yang bersangkutan tidak melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, yang dalam hal ini adalah melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di sini jelas bahwa kita sama-sama tahu fakta di persidangan, kita sudah periksa bahwa tidak ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengguna barang, sehingga mengakibatkan bocornya pendapatan daerah. Ya. Jadi daerah ini kehilangan pendapatannya, ya, yang diakibatkan karena pengelolaan rusunawa ini tidak sesuai dengan ketentuan, baik perjanjian kerjasama ataupun ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Oke, dengan total 9,7 miliar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 gitu. Pasal. Untuk pasalnya sama, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk pasal 18 ya tentunya. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu rekan-rekan. Pak, untuk ABD sama HS apa sudah ditahan dulu atau gimana? Jadi untuk keempat tersangka yang kami periksa hari ini, untuk siapa tadi Mas? ABD sama HS. Oke, bagus iya. bagus. Untuk ABT yang bersangkutan belum kami lakukan penahanan atau tidak kami lakukan penahanan rutan dengan alasan kesehatan. Yang bersangkutan kita tahan dengan status penahanan kota, ya, karena dapat dibuktikan. Jadi kami tadi penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadapnya. Kami bawa ke rumah sakit bahwa yang bersangkutan menderita sakit jantung, ya, sakit jantung yang cukup mengkhawatirkan, ada pembengkakan jantungnya dan juga ada penyumbatan jantung koroner. Selain itu juga ditemukan tadi ada kendala di paru-parunya, ada cairan, sehingga dia sesak napas Mas, sehingga tidak memungkinkan untuk kami penyidik melakukan penahanan badan atau rutan. Itu. Untuk kewenangan Pak selaku Untuk HS, kami jelaskan yang bersangkutan kami panggil pada hari ini, namun tidak memenuhi panggilan atau undangan yang dilayangkan oleh penyidik dengan alasan sakit, ya. Jadi yang bersangkutan alasannya adalah sakit habis jatuh, kemudian dirawat di opnam di rumah sakit RSUD Notodipuro. Jadi ABT dengan HS saat ini ada dirawat inap Mas, semua di RSUD Notodipuro gitu. Kalau DP dengan HS ini masih aktif Pak ya? Untuk HS dan DP Kepala Satker, Kepala Dinas aktif, masih aktif saat ini. Yang satunya Kepala Dinas Perikanan, kemudian yang satunya Kepala Bapeda ya. Itu. untuk para satker tadi Pak yang fungsinya melakukan pengawasan, apakah pengawasan itu sudah harus dilakukan pada saat PKS itu ditandatangani? Jadi pengawasan ini adalah merupakan kewajiban yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pengawasan ini harus dilaksanakan, yang mana apabila barang milik daerah ini dilakukan pengelolaan, ini tupoksi ini sudah harus berjalan di pejabat pengelola. Jadi perlu kita ketahui bahwa pejabat pengelola kan ada beberapa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada sekda, ada kepala satker, kan begitu. Nah, di sini sudah ada tupoksi atau
kewenangannya yang harus dilakukan, ini adalah kewajiban. Gitu. Sejak PKS itu ditandatangani Ya, Pak. sejak PKS itu ditandatangani. Pak, bagaimana dengan kepala daerah pada waktu itu, Pak? Kasus ini, Pak. Untuk kepala daerah kita sudah minta keterangan Mas kemarin, baik yang tanda tangan PKS, kemudian kepala daerah juga yang meneruskan pemerintahan, ya dalam skop atau ruang lingkup waktu rusun ini masih dikelola oleh pemerintah Desa Tambak Sawah. Untuk sementara kami belum menemukan alat bukti yang cukup untuk kami tentukan dia sebagai tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan, intinya kita dalam menangani perkara ini akan objektif gitu. Apa ada aliran dananya mengalir ke mereka, Pak? Kemana? Ke yang diamankan mantan-mantan satkernya itu, tersangka itu. Jadi gini Mas, saya tidak bisa membuka materi penyidikan saya seluruhnya. Saya rasa yang saya sampaikan di sini ini sudah jelas, ya sudah jelas. Kemudian ini juga sudah cukup banyak materi penyidikan yang sudah kami sampaikan, gitu. Yap. Nah, kalau secara teori undang-undang korupsi kita sama-sama ketahui, Iya. ya ada unsur selain memperkaya diri sendiri, bisa juga memperkaya orang lain akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, ya begitu. Yap. Jadi mau menikmati atau tidak menikmati, kalau unsur yang lainnya bisa terpenuhi, insya Allah itu. Kepala daerah yang sudah diperiksa inisial aja Pak, siapa aja? Inisial Ya. WH, Nah, SI, sini. Ya, GM. duanya di pon berarti. Enggak, kami lakukan pemeriksaan di sana Oh, dari Win, kecuali satu. ya dari W. Oke, itu.